Dan tentunya kalau tidak ada hubungannya dengan atau ada hubungannya dengan hal-hal yang harus diqadha. Kalau sholat itu tidak ada qadanya ya. Kalau misalnya orang sengaja meninggalkan, Bapak Ibu sekalian, misalnya Anda 15 tahun gak pernah sholat, sekarang baru tahu nih hadir di pengajian terus mau sholat, tidak ada namanya qadha 15 tahun itu karena Anda dasarnya tinggalkan sengaja. Qadha sholat itu kalau tidak sengaja, ada udzur syar'i, ketiduran, lupa, ya, ada udzur, terjadi bencana alam, terpaksa harus lewat waktu, nah itu terjadi. Peperangan, ya, Nabi SAW pernah sholat keluar dari waktunya karena diserang waktu perang Khandaq, gitu ya. Itu lain. Atau hadis yang menyebutkan siapa yang lupa maka dia sholat kapan dia ingat. Nah seperti itulah, ya. Jadi itu beda. Tapi kalau Anda sengaja tinggalkan sholat, memang tidak mau sholat, terus sekarang baru sadar, tidak boleh lagi diqadha. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pada saat ditanya oleh seorang wanita, kenapa kita disuruh qadha puasa dan tidak disuruh qadha sholat? Kata Aisyah, nah begitulah kami diperintahkan. Kami disuruh qadha puasa dan tidak ada qadha sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Tapi kalau puasa ada qadhanya. Ya, kalau Anda 10 tahun tidak puasa, taubat kepada Allah, khilaf di antara ulama. Tapi pendapat juga ada yang mengatakan bahwasanya ya dia bayar utang puasanya, dicicil pelan-pelan sampai selesai. Itu beda. Atau zakat, Anda orang mampu, Anda sudah 10 tahun tidak keluarin zakat, ya udah Anda taubat pada Allah dan membayarnya. Itu kan begitu. Itu haknya Allah SWT. Itu cara yang terbaik untuk taubat. Untuk taubat kepada itu dari dosa-dosa ya. Seperti itu kurang lebih. Dan sebesar apapun dosa kita tidak ada masalah. Allah akan maafkan. Kita punya satu tiket VIP Bapak Ibu sekalian, itu namanya taubat. Itu harus betul-betul digunakan ya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Ya, al-ayat. Yang artinya katakan, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan pesanku kepada mereka yang telah melampaui batas, terlalu banyak dosanya atas diri mereka sendiri, jangan mereka putus asa dari rahmat Allah, sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Itu kalau berhubungan dengan hak Allah. Sekarang kalau berhubungan dengan hak makhluk, ya. Misal contoh, ini kita berincikan, kalau kita masuk ke ranah perusakan citra, ghibah, gosip, ya, menghina, mencaci maki, maka ini semuanya harus diikuti syarat yang tadi. Tinggalkan dosa itu seketika, syarat taubat yang tadi dosa pada Allah, menyesali yang kedua, dan janji sama Allah tidak mengulanginya. 3 syarat ini harus selalu ada. Namun karena ini berhubungan dengan haknya hamba, kita tambah dengan yang keempat. Kata ulama, ditambah dengan meminta keridhaan orang yang pernah dizalimi, gitu ya. Kalau dia bilang, maafin saya pernah gosipin kamu gini, dia bilang iya baiklah, udah selesai, nggak apa-apa. Tapi kalau dia kasih syarat, ya kita harus penuhi sudah, nggak boleh buat, gitu kan. Ada seorang salaf dulu, seorang alim pernah dizalimi, digosipin sana sini oleh muridnya. Muridnya hanya sadar satu waktu Allah tanamkan, ilhamkan rasa taubat dalam hatinya, menyesal. Lalu dia datang mengatakan kepada gurunya, Syekh saya minta maaf, saya pernah gosipin Anda. Kata Syekhnya, boleh, saya kasih syarat, tapi kamu harus perbaiki nama saya lagi. Ya udah, apa boleh buat? Dia perbaikin. Karena kalau tidak, nanti tidak memenuhi syarat, berarti siap membagi pahalanya hari kiamat. Ini masalah. Kalau perusakan citra, ya. Dan ini kata Nabi SAW, man kanat lahu madzamatun li akhihi min irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Ini hadis agung sekali riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, sadarilah barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya dalam hal kehormatannya, nama baiknya, atau yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalan darinya hari ini, maksudnya selama di dunia, sebelum tidak ada lagi manfaatnya dinar dan dirham. Hari kiamat maksudnya. Nanti akan jadi masalah besar, gitu ya. Itu kalau berhubungan dengan masalah ini. Kalau berhubungan yang kedua tentang masalah penyakitan fisik, ya kita pernah cakar, jambak rambutnya, tendang, apalah. Penyakitan fisik, ya. Dan Anda tidak ada udzur di situ. Beda kalau kita diserang oleh perampok, kita menyerang, itu lain. Orang zalim, dia hanya merasa dirinya lebih hebat, gitu kan. Makanya tidak ada namanya berantem dalam Islam, nggak usah. Orang aja berantem, biarin dia berantem sama tembok, tinggalin aja. Dia mencaci maki, kamu pengecut, ya sudah, tidak apa-apa.
Nanti keterampilan kita tuh di medan perang sama musuh Allah yang Allah halalkan. Bukan semua orang kita mau tunjukin jagoan. Apalagi kalau sampai tawuran berantem, ini permanesme nggak penting banget. Masalah besar hari kiamat ini. Bukan di situ kita tunjukkan kemahiran kita, tidak perlu ya. Nah orang kalau menyakiti fisik ada namanya kisos. Ya. Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kisos ada kemakmuran kehidupan untuk kalian hai orang-orang yang berakal. Dan Nabi SAW menerapkan kisos di kehidupan beliau dan di Madinah. Siapapun orang yang berbuat pernah kezaliman menyakiti fisik orang, maka Nabi SAW menghukum yang sama. Ya. Di Madinah itu pernah ada orang Yahudi, dia bunuh satu dengan cara dipukulin batu di kepalanya dua-dua, kiri kanan, mati. Maka hukumannya sama, kisosnya sama. Dihukum begitu juga. Ya. Jadi harus hati-hati sekali. Ya. Ini kalau kita menyakiti fisik, kecuali dia minta, dia ridhoi. Makanya Nabi SAW, dia maafkan maksudnya. Waktu Nabi SAW sebelum meninggal dunia, beliau mengatakan, hai muslimin, siapa yang pernah, beliau bahkan dengan tawadhu'nya ya, merendah beliau mengatakan, yang pernah Muhammad zalimi, inilah harta Muhammad ambillah. Siapa yang pernah aku sakiti secara fisik, ini fisikku maka balaslah. Dan Nabi SAW, maksudnya supaya tidak ada nanti kisos hari kiamat. Begitu juga Nabi SAW pernah masuk ke rumah salah satu istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha dan beliau panggil-panggil pembantunya Ummu Salamah. Pembantu ini nggak dengar. Maka Ummu Salamah khawatir Nabi marah. Ummu Salamah masuk ke rumah pembantu itu, kamarnya. Tempatnya dia lagi main sama domba kecil. Pembantu ini nggak dengar. Maka Ummu Salamah bilang, kenapa saya melihat Nabi SAW memanggil-manggilmu tapi kau di sini masih asyik main dengan domba. Pembantu itu ketakutan lalu dia lari langsung ke Nabi mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan benar, saya tidak dengar ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sambil pegang kayu siwak berkata, kalau bukan karena kisos, saya akan pukul kamu sama kayu siwak ini. Nabi pun sudah tahu dia majikan, dia bisa pukul tapi dia nggak mau. Takut kalau dia pukul dia zalim, nanti Allah akan kisos juga. Nah, seperti itulah. Ya, jadi harus hati-hati sekali. Kemudian yang ketiga, kalau pengambilan harta, manipulasi data, kita pernah ambil yang bukan hak kita, termasuk mencuri, ya. Semua ini berarti diikuti sama tadi, taubatnya harus tinggalkan, tidak boleh lagi berbuat dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Syarat tadi, waktu kita taubat dari haknya Allah. Berikut ditambah yang keempat, yaitu mengembalikan harta yang pernah kita ambil. Atau minta keridoannya kalau sudah tidak ada lagi, ya. Kita minta keridoannya. Nah ini termasuk poin-poin penting yang harus diperhatikan baik-baik. Lalu bagaimana kalau seseorang itu tidak menemukan lagi orang yang pernah dizaliminya?